Koskoca okyanusun ortasında Allah'a ve peygambere iman etmiş, bize biat etmiş bir millet. Gücümüz yettiğince onların yanında olmalıyız. Lakin anlaşılan yetmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah temuannya Tuan Panglima Maharaja Shah Bandar yang telah melakukan penjelajahan ke berbagai situs dan arsip-arsip lama tentang Aceh, menemukan peta kuno yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1874 Masehi. Peta buatan Belanda yang bertahun 1874 Masehi dalam layar kaca ini menerangkan tentang lokasi-lokasi pemakaman para sultan dan aulia kesultanan yang pernah berdiri di Aceh, wilayah yang menjadi kota Banda Aceh hari ini. Setelah ditelusuri sesuai lokasi yang ditemukan dalam peta ini, ternyata kenyataan yang ada dalam kompleks-kompleks pemakaman tersebut sudah tidak dijumpai lagi satupun bekas makam sejak sebelum musibah tsunami menimpa Aceh pada 2004 silam. Lantas apa yang terjadi? Di manakah keberadaan kompleks-kompleks makam leluhur para pejuang Islam ini berada? Banyak hal yang mungkin bisa saja terjadi di lokasi temuan tersebut. Namun hari ini, semua teka-teki itu mulai terkuak setelah ditemukannya data pendukung berupa korespondensi surat menyurat antara Nusantara dengan Turki Utsmani yang terdapat di Turki. Dari dokumen sejarah korespondensi surat menyurat antara Indonesia dan Khalifah Turki Utsmani, ditemukan dokumen yang menjawab semua pertanyaan itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam suratnya yang berbahasa Jawi, Paduka Sri Sultan Muhammad Daud Shah bin Sultan Mansur Shah kepada Khalifah Abdul Hamid II di Istanbul, Sri Sultan menyampaikan pada tanggal 25 Muharram 1315 Hijriah, dan segala rakyat hamba Islam yang ada mereka itu dalam negeri Aceh Darussalam, yang telah dianiaya oleh kafir mal'un terlaknat aduwullah, musuh Allah, bangsa Hulanda, Belanda dengan tiada kesalahannya, telah jadi peperangan dan bermusnah-musnahan dengan berapa-berapa negeri dan berapa-berapa masjid dan zawiyah, dan segala makam aulia-aulia habis dibakarnya, dan berapa-berapa makam yang tinggi habis diratakannya, dan sekalian makam raja-raja habis dibinasakannya, diratakannya. Demikianlah diperbinasakan di atas agama Islam, hingga sampai kepada tarikh surat ini, kepada 25 tahun lamanya tiada berhenti-henti dengan perang. Dalam teks surat Paduka Sri Sultan Muhammad Daud Shah yang diterjemahkan oleh Sayyid Ali bin Syihab ke dalam bahasa Arab disebutkan demikian: orang-orang kafir Belanda yang terkutuk dan musuh Allah itu telah memperdaya dan menipu kami tanpa apapun kesalahan yang kami lakukan. Mereka memerangi kami, membunuh orang-orang besar kami, merampas negeri-negeri kami, serta menghancurkan wilayah-wilayah taklukan kami. Mereka juga meruntuhkan masjid-masjid kami, menghancurkan kampung-kampung kami, serta kubur-kubur aulia yang soleh. Semua itu mereka bumi hanguskan. Begitu pula dengan kubur-kubur para sultan yang adalah kakek nenek kami.
semuanya mereka bumi hanguskan. Ini adalah penghinaan terbesar bagi agama Islam. Dan sejak awal perang sampai dengan sekarang telah berlalu 25 tahun. Dan perang di antara kami belum berhenti. Berdasarkan data sejarah korespondensi yang masih terarsip di Museum Turki ini, maka tidak dapat disangsikan lagi bahwa Belanda dalam agresinya ke Aceh di pertengahan kedua abad ke-19 Masehi telah menghancurkan berbagai bangunan serta simbol peradaban dan ketinggian Islam di Nusantara. Belanda dengan demikian tidak hanya menghancurkan peradaban Islam di Nusantara secara fisik, tapi juga meluluh lantakkan ranah kenangannya serta merusak memorinya. Negeri yang penduduknya ramah tamah, yang sejak masa lalu telah menerapkan syariat suci ini, seolah di-shutdown oleh Belanda, agar generasi hari ini hilang ingatan, yang menghubungkan Nusantara masa lalu dengan perjalanan sejarah peradabannya sendiri. Itu semua adalah untuk menciptakan manusia-manusia baru, seperti yang diinginkan oleh Belanda sebagai manusia boneka. Sebab hanya manusia-manusia yang terputus dengan masa lalunya yang besar, yang dapat diperbudak oleh tangan-tangan imperialisme modern. Sangat disayangkan bila ternyata Belanda tidak bekerja sendiri, melainkan ada tangan-tangan lokal yang turut bermain dalam agenda Belanda tersebut. Mereka adalah para marsose dan tentara KNIL yang bekerja dan digaji untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kedudukan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah catatan ini kami rangkum sebagai pelajaran sejarah Islam. Allahu a'lam bishawab. Saksikan video kami yang lain tentang rumah loji, sarang Freemason, peruntuh Kesultanan Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.